Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatunisa dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1 NIM KHGF 20029. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi. Adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Ada dua jenis sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskular. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Pertama, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Kedua, yang diangkut adalah nutrisi yang berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, dan protein dari saluran pencernaan dalam jaringan masing-masing untuk mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka, diproses atau disimpan. Metabolit yang dihasilkan atau produk limbah seperti urea atau asam urat yang kemudian diangkut ke jaringan atau organ-organ ekskresi seperti ginjal dan usus besar. Juga mendistribusikan darah seperti hormon, sel-sel kekebalan tubuh, dan bagian-bagian dari sistem pembekuan dalam tubuh. Organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Jantung merupakan organ vital sistem peredaran darah. Fungsi jantung dalam proses sirkulasi adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung bekerja sama dengan pembuluh darah dalam proses sirkulasi. Pembuluh darah memiliki peran mengedarkan darah dari dan ke jantung. Darah juga merupakan komponen inti dalam proses ini. Darah mengandung oksigen dan nutrisi yang akan disalurkan pada setiap sel-sel tubuh. Selain organ-organ tersebut, ada organ tambahan lainnya, yakni paru-paru. Tak hanya berperan dalam proses respirasi. Pada sistem sirkulasi, paru-paru bertugas menukar karbon dioksida dalam darah dengan oksigen yang dihirup saat proses pernapasan berlangsung. Proses peredaran darah. Proses peredaran darah bertujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel-sel tubuh. Proses peredaran darah memiliki jalur tersendiri berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya, seperti peredaran darah yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung. Bagian bilik kiri atau ventrikel kiri akan masuk ke aorta dan arteri, selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh, dan kapiler seluruh tubuh ke penula, dilanjutkan ke pena, dan pena capa, dan akhirnya masuk ke jantung lagi. Pada bagian jantung, serambi kanan atau atrium dexter. Jantung bilik kiri. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai dari saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan atau ventricle dexter, keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada paru-paru bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari paru-paru. Darah kembali menuju ke pena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian kanan. Sirkulasi darah paru-paru.
Jantung adalah organ yang memiliki 4 ruangan, atrium kiri dan kanan, serta ventrikel kiri dan kanan. Darah yang ada di ventrikel kiri yang mengandung oksigen dari paru-paru akan dipompa ke seluruh tubuh dan kembali ke atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan. Darah kanan yang mengandung karbon dioksida hasil metabolisme akan dibawa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis agar bisa terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen dari paru-paru. Darah yang sudah mengandung oksigen akan dibawa ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Sirkulasi yang melibatkan ventrikel kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, atrium kiri disebut sirkulasi paru-paru. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.